Halo kawan sejarah, berjumpa lagi dengan channel Sekilas Sejarah. Channel yang membahas secara singkat tentang peristiwa dan tokoh-tokoh sejarah. Perang Saudara di Amerika. Perang Saudara atau Civil War di Amerika adalah perang antara negara bagian Amerika Serikat di wilayah utara, melawan 11 negara bagian di wilayah selatan, yang berusaha memisahkan diri dengan membentuk negara Konfederasi Amerika. Perang ini berlangsung selama 4 tahun, yakni sejak tahun 1861 hingga 1865. Pasca Amerika meraih kemerdekaannya dari Inggris tahun 1776, Amerika menerapkan sistem negara federal, di mana Amerika terdiri dari negara-negara bagian yang memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Namun tetap berada di bawah naungan pemerintahan pusat. Isu utama penyebab perpecahan negara-negara bagian adalah isu perbudakan, di mana mayoritas negara bagian di utara Amerika telah menghapuskan sistem perbudakan. Namun, ada 5 negara bagian di selatan, masih enggan untuk menghapus perbudakan di wilayah mereka. Sebab bagi mereka negara bagian di wilayah selatan, masih tertinggal jauh dari wilayah utara, sehingga masih membutuhkan tenaga kerja dari budak-budak kulit hitam, terutama untuk proses produksi komoditas kapas. Oleh karena isu perbudakan inilah, Amerika bagian utara dan selatan mulai terpecah. 5 negara bagian di wilayah selatan yang enggan menghapus perbudakan, berusaha untuk mendesak pemerintah pusat agar memperbesar wilayah dan menambah negara bagian di selatan Amerika. Hal ini mereka lakukan agar mampu mengimbangi wilayah utara, yang mendominasi secara jumlah negara bagian. Orang-orang utara yang anti perbudakan pun tak menyetujui usulan tersebut. Mereka juga makin geram dengan sikap orang-orang wilayah selatan yang masih ngotot untuk mempertahankan praktek perbudakan. Mereka kemudian membentuk gerakan penghapusan perbudakan, dipimpin oleh William Lloyd Garrison. Isu perbudakan ini semakin menajam ketika sebagian wilayah Meksiko berhasil dikuasai oleh pemerintah Amerika. Pihak selatan ingin agar seluruh wilayah baru tersebut diserahkan kepada negara bagian selatan. Namun pihak utara menentang hal tersebut. Berbagai langkah kompromi telah dilakukan oleh pihak utara, dengan tujuan agar orang-orang selatan mau menghapuskan perbudakan. Namun langkah-langkah tersebut selalu menemui kegagalan. Puncaknya adalah ketika pemilu pemilihan presiden, antara Stephen Douglas yang didukung pihak selatan, berhadapan dengan Abraham Lincoln yang didukung pihak utara. Karena pihak utara terdiri dari negara bagian dengan jumlah yang jauh lebih banyak, maka dengan mudah Abraham Lincoln pun memenangkan pilihan tersebut. Lincoln menggunakan isu anti-perbudakan untuk meraih simpati mayoritas warga Amerika. Kemenangan Lincoln ini menimbulkan reaksi di pihak selatan. 7 negara bagian yang pro-perbudakan di wilayah selatan memilih memisahkan diri dari Amerika, dan membentuk negara baru, yakni Konfederasi Negara Bagian. Dalam pidato pelantikannya, Abraham Lincoln merespon hal ini dengan menyebut bahwa tindakan memisahkan diri dari Amerika, merupakan tindakan melawan hukum. Lincoln juga menambahkan, bahwa yang ia tentang adalah perbudakannya, bukan negara bagian di selatan. Lantas Lincoln pun membentuk pasukan sukarela, dan menyatakan perang terhadap negara konfederasi yang baru terbentuk itu. Secara jumlah, wilayah utara pimpinan Abraham Lincoln jauh lebih banyak daripada pihak konfederasi. Pihak utara memiliki penduduk berjumlah 20 juta, sedangkan pihak selatan hanya memiliki 9 juta penduduk. Lincoln pun segera memerintahkan pasukan untuk menyerang ibu kota negara konfederasi di wilayah Richmond, Virginia. Namun serangan tersebut dapat dipatahkan oleh pasukan konfederasi. Lincoln pun mengeluarkan kebijakan wajib militer, sehingga terbentuk 2 juta orang pasukan tambahan. Pihak konfederasi membalas serangan tersebut dengan menyerang tentara pemerintahan Lincoln yang bermarkas di Fort Sumter, Carolina Selatan. Serangan ini menandai awal Perang Saudara di Amerika.
Pihak konfederasi mendapat tambahan kekuatan ketika 4 negara bagian lain memilih untuk bergabung ke pihak konfederasi. Kini pihak konfederasi pun terdiri dari 11 negara bagian, sedangkan di pihak pemerintah Lincoln berjumlah 23 negara bagian. Perang berlanjut dengan blokade wilayah di perbatasan konfederasi oleh pihak Lincoln. Pertempuran berskala besar pecah pada Juli 1861 di Sungai Bull Run, selatan ibu kota Washington. Pertempuran besar ini dimenangkan oleh pihak konfederasi, sehingga pasukan Lincoln terpaksa mundur kembali ke ibu kota. Guna mencegah ada negara bagian lain yang masih pro terhadap perbudakan memilih bergabung dengan pihak konfederasi, Lincoln pun berpidato dan menyebut bahwa perang ini bukan untuk melawan perbudakan, namun untuk mempertahankan keutuhan Amerika Serikat. Pada Maret 1862, 100.000 pasukan pemerintahan Lincoln berangkat, hendak merebut ibu kota negara konfederasi. Namun pertempuran yang sengit dan berlangsung selama 7 hari ini, masih dapat dimenangkan oleh pihak konfederasi. Kegemilangan pasukan konfederasi masih terus berlanjut, hingga pertempuran di Sungai Bull Run kembali terjadi. Pasukan konfederasi sekali lagi berhasil memukul mundur pasukan Lincoln. Pasukan konfederasi melanjutkan serangan dengan menyerbu wilayah Maryland. Namun ketika mereka masih di daerah Sungai Antietam, mereka dicegat oleh pasukan Lincoln. Pertempuran sengit pun tak terelakkan, tak kurang dari 23.000 jiwa menjadi korban dalam pertempuran ini. Ini menjadi pertempuran paling berdarah dalam sejarah Amerika. Sedangkan di wilayah lain, yakni Pennsylvania, terjadi pula pertarungan sengit, dan lagi-lagi dimenangkan oleh pasukan Lincoln. Pasukan konfederasi pun terpaksa mundur dan pasukannya berkurang drastis, sehingga pihak konfederasi tak lagi dapat menyerang wilayah utara dengan skala yang besar. Pertempuran sengit juga terjadi di wilayah-wilayah lain, seperti di Tennessee dan Arkansas. Angin kemenangan kini berada di pihak utara atau pihak Lincoln. Pertempuran-pertempuran berikutnya dimenangkan oleh pasukan utara secara berturut-turut. Kemenangan di Vicksburg dan Gettysburg menjadi titik balik bagi pasukan utara untuk segera menaklukkan ibu kota negara konfederasi. Pada bulan Mei 1864, pasukan Lincoln pimpinan Jenderal Grant menyerbu wilayah Virginia, ibu kota negara konfederasi. Namun Jenderal Lee, yang memimpin pasukan konfederasi di jantung ibu kota tidak menyerah begitu saja. Melalui pertempuran dan pengepungan yang sengit selama hampir 1 tahun, akhirnya Jenderal Lee menyadari bahwa ia telah kehilangan begitu banyak pasukan, dan hanya tersisa segelintir pasukan yang masih bertahan. Akhirnya pada 9 April 1865, Jenderal Lee menyerah pada Jenderal Grant. Menyerahnya Lee, sekaligus menjadi penanda hancurnya negara konfederasi. Uniknya, ketika Jenderal Grant kembali dari medan pertempuran, ia mengingatkan kepada pasukannya, bahwa kini para pemberontak telah menjadi kawan sebangsa lagi. Hal ini menunjukkan kemurnian niat dari Jenderal Grant, untuk keutuhan wilayah Amerika Serikat. Perang ini pun berakhir dengan korban jiwa tak kurang dari 600.000. Salah satu penyebab tingginya angka korban, adalah makin canggihnya peralatan perang pada waktu itu. Senapan-senapan sudah mulai digunakan, di samping itu taktik lama seperti penyerbuan kuno, berbaris dan berlari ke arah musuh, masih banyak dipraktekkan. Padahal senapan yang digunakan sudah cukup canggih pada masa itu. Selain korban jiwa, perang ini memunculkan seorang pahlawan besar anti perbudakan, yakni Abraham Lincoln. Ia dengan murah hati, menerima kembali warga negara bagian yang sebelumnya memisahkan diri, untuk kemudian bersatu kembali dengan pemerintahan Amerika Serikat, tanpa hukuman ataupun diskriminasi. Naas, 3 minggu setelah ia terpilih kembali menjadi presiden untuk kedua kalinya, atau 2 hari setelah menyerahnya pasukan konfederasi, Lincoln tewas dibunuh saat pertemuan dengan kabinet. Ia ditembak mati oleh John Wilkes Booth. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika menurut kawan sejarah video ini bermanfaat, silahkan like, komen dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Sekilas Sejarah. Sampai jumpa di video-video berikutnya.
Terima kasih.